Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Tentunya juga Bapak harap hari ini masih tetap semangat belajarnya ya. Oke? Nah, hari ini kita akan membahas materi kita yaitu bilangan pangkat dan sifat-sifatnya. Oke, mari kita lanjut. Pemangkatan dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu pemangkatan bilangan bulat. Pemangkatan bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Jadi pemangkatan itu adalah perkalian bilangan yang berulang ya. Bilangan yang berulang itu adalah bilangan yang sama. Ini dia ya. Pemangkatan bilangan diperoleh dari perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, jadi bentuknya seperti ini, bentuk pangkatnya sebagai berikut. Misalnya A pangkat N. A-nya ini disebut bilangan pokok, N ini bilangan pangkatnya ya. A bilangan pokok, N-nya bilangan pangkat. Maka bentuknya hasilnya seperti ini. A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A, dikali A. Terakhirnya. Oke. Jadi bentuknya adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Kan ini dianggap bilangan lah ya. Si A-nya ini ya, sama dia semua. Jadi bilangan pangkat itu adalah perkalian bilangan yang berulang, bilangannya adalah bilangan yang sama. Oke ya. Nah, contoh misalnya 8 pangkat 2, berarti bilangan 8 ini kita kalikan 2 kali ya. 8 dikali 8. Nah, jadi dia perkalian yang berulang ya. Perkalian berulang bilangan yang sama. 7 pangkat 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7 kali 7. Oke. Itulah dia pengertian pemangkatan. 7 disebut bilangan pokok dan 3 disebut bilangan pangkat. Nah, 7-nya ini disebut bilangan pokoknya, 3-nya ini disebut bilangan pangkatnya ya. Atau istilah nama pangkat itu eksponen ya. Jadi bisa disebut dengan bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Oke, perhatikan bentuk contoh-contoh yang berikut ini. Kadang-kadang kita dalam perhitungan pangkat-pangkat begini sering ada salah-salah perhitungan ya. Perhatikan baik-baik dari mulai contoh A sampai E-nya. Oke, perhatikan ya. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah, kalau dia bentuknya dipangkatkan dia dikurung, nah ya. Kalau yang ada bilangan negatifnya, kalau yang dia bilangan positif seperti ini tadi, mungkin masih gampang ya. Nah, ini tinggal kita buat begini aja bentuk hasilnya, oke. Nah, tapi kalau dia bilangannya negatif, nah seperti ini sering kesalahan dalam menghitungnya ya, bilangan pangkatnya ya. Nah, kalau misalkan dia bilangan negatif dipangkatkan, dia dikurung seperti ini, maka proses pekerjaannya seperti ini. Jadi dikurung semua dia, negatif 2 ya dikalikan sampai 4 kali juga ya, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sampai 4 kali. Nah, coba kita lihat tandanya ini kan dikalikan 4 kali ya. Negatif kali negatif positif, positif dikali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Jadinya hasil tandanya itu positif. Nah, kita buat dulu positif di sini. Lalu angkanya 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 ini hasilnya 16. Jadi ini positif 16 ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang B. Nah, ini yang B ini dia tidak dikurung. Nah, jadi kalau tidak dikurung, kalau ini dikurung, berarti artinya tanda lambang negatifnya ini dikalikan sampai 4 kali juga ya. Jadi artinya tandanya ini dikalikan sampai 4 kali dan bilangannya dikalikan sampai 4 kali. Tapi kalau dia misalkan negatif 2 pangkat 4, dia tidak dikurung, tandanya ini tidak dikalikan 4 kali. Karena negatif 2 pangkat ini sebenarnya prosesnya adalah hasilnya negatif 1 dikali 2 pangkat 4. Ini sebenarnya. Ini prosesnya sebenarnya negatif 2 pangkat 4 itu adalah negatif 1 dikali 2 pangkat 4. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali 2 pangkat 4, hasilnya kan ini dia.
Nah, jadi prosesnya seperti ini kita buat. Kita keluarkan dulu tanda negatifnya ini, baru yang 2 ini kita kurung. Nah, gini dia, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jadi 2-nya dikalikan 4 kali, tapi negatifnya tidak. Negatifnya ini tidak dipangkatkan. Jadi penulisannya tadi negatif 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, yang berpangkat 4 itu hanya 2, yang negatif satunya tidak. Jadi kalau dia tidak dikurung, beginilah proses kerjanya ya. Jadi hasilnya negatif. Nah, sekarang yang C. Ini dalam kurung ya, negatif 5 tambah 5, negatif 8 tambah 5 pangkat 4. Nah, ini hasilnya nanti negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, ini bentuk ini masih seperti bentuk yang contoh yang A-nya. Oke, jadi proses sama aja. Ini dia hasilnya 81 ya. Negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 81. Oke. Nah, yang bagian D. Nah, ini kita lihat sama seperti yang B. Ya, jadi kita keluarkan lagi balik juga. Ini 3 kali 3 kali 3 hasilnya negatif 27. Oke. Nah, ini sama juga seperti yang ini. Yang contoh A berarti dikurung semua, kalikan sampai 5 kali, hasilnya negatif 32. Oke ya. Bisa dipahami ya. Sampai di sini ya untuk contoh yang kedua ini ya. Oke, harus bisa dibedakan kalau yang dikurung dengan tidak dikurung. Kalau yang dikurung berarti tandanya dikalikan juga ya. Tandanya dikalikan. Kalau dia tidak dikurung berarti tandanya tidak dikali. Oke, bilangan pangkatnya aja yang dikalikan. Oke ya, paham ya. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, yang bentuk sifat-sifat operasi bilangan berpangkat diantaranya inilah dia. Oke, A pangkat M dikali A pangkat N berarti hasilnya A pangkat M tambah N. Ya, ini bisa dijumlah pangkanya apabila ini bilangan pokoknya sama. Ini kan A ini bilangan pokok, ini M dan N ini pangkat ya. Ini dia keterangannya. A itu bilangan pokok, M dan ini bilangan pangkat. Nah, apabila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlah. Kalau dia dikali ya. Oke, nah sekarang yang bagian kedua, kalau dia dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti pangkatnya nanti dikurang sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini dia. Oke, tapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kalau dia berbeda tidak bisa. Tidak bisa hasilnya seperti ini. Oke, bisa ya. Yang ketiga, nah A pangkat M di dalam kurung dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, A pangkat M dalam kurung pangkat lagi N, berarti dia dikali ya, A pangkat M dikali N. Tapi kalau tidak dikurung, dia dijumlah dia pangkatnya. Oke, kalau tidak dikurung, kalau dikali dijumlah, kalau dia dibagi, itu dikurang. Oke ya. Nah, sekarang coba dulu sifat-sifat pangkat ini kita gunakan ke dalam penyelesaian soal-soal ya. Oke, contoh yang pertama sederhanakanlah pemangkatan berikut. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini yang bagian A nya dulu ya. Oke. Nah, baru bagaimana kita jawab? Nah, ini ada dua cara. Cara pertama ini kita cara hitung tanpa menggunakan pakai sifat ya, pakai sifat-sifat ini berarti kita hitung langsung ya. Kita hitung langsung. Oke. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 itu 4 dikali, berarti ini dikali ini 32. Itu cara tanpa menggunakan sifat bilangan pangkat. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai menggunakan sifat-sifatnya, cara kedua menggunakan sifat-sifat pangkat. Nah, sifat-sifat pangkat kalau kita lihat di sini kan pokoknya udah sama ya. Kalau dia udah sama, kita gunakan ini aja. Nah, tapi jangan kalau misalkan 2 pangkat 3 di sini 3 pangkat 2 enggak bisa. Ini tidak berlaku ini. Ini tidak berlaku sifat-sifat pangkat yang ini. Ini hanya khusus yang sama saja. Oke ya. Nah, kita lihat menggunakan sifat pangkat berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, ini dia 3 tambah 2 berarti berapa nih? Pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 32. Jadi sama dia. Oke. Berarti penggunaan sifat ini sudah kita buktikan kebenarannya ya, benar ya. Oke, sekarang ini yang bagian kedua tadi ya. Yang bagian B-nya ini dia ya, 3 pangkat 4
dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 4. Kalau cara pertama kan 3 pangkat 4 berarti 81 ya. Ini 9 berarti berapa? 81 dibagi 9 itu ya. 81 bagi 9 9. Nah, kalau kita mau pakai cara kedua, udah karena udah pokoknya sama, kalau dibagi dia dikurangkan pangkatnya. 4 dikurang 2 karena ini pokoknya udah sama. Tinggal kurang aja pangkatnya, berarti 3 pangkat 2 9. Sama ya. Nah, yang ketiga apa yang bagian C-nya? Ini dia 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 2. Oke, kalau kita secara hitung biasa, cara pertama lah kita bilangnya 2 pangkat 3 8 ya. 8 pangkat 2 ya kan 64. Ini dia. Oke, 8 pangkat 2 64. Nah, atau pakai menggunakan sifat. Sifat tadi kan kalau bilangan pangkat dalam kurung atau dipangkatkan lagi tuh, jadi pangkatnya dikali ya. Pangkatnya dikali. Ini sifat yang bagian ketiganya tadi. Nah, ini dia. Bilangan pangkat dipangkatkan lagi ya. Oke, bilangan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Nah, tinggal kali berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Nah, ya, cocok ya. Oke, itu contoh yang pertama, bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, kalau bentuk-bentuknya seperti ini bagaimana? Nah, ini kita gunakan pakai langsung sifat-sifatnya saja ya. Oke, sederhanakan pembagian-pembagian berikut. Nah, kalau dibilang sederhanakan berarti kamu hanya ubah ke dalam bentuk pangkat saja ya. Oke, sekarang yang A-nya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini karena udah sama, berarti nanti pangkatnya tinggal kurangkan aja. Nah, yang bagian B juga ini udah sama nih. Tinggal kita hitungkan, nanti ini dikurang, baru nanti masuk kemari ditambah ya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, ini tinggal dikurang saja tadi, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 tinggal kurangkan, berarti tinggal 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 4. Nah, yang B-nya 7 pangkat 11. Nah, ini nanti dikurang dulu ya, kalau dibagi dikurang. Nah, nanti dikurang ini dia, baru dikali dengan yang ini. Oke, dikali ini kan pangkat 1. Jadi kalau tidak ada pangkat dianggap pangkat 1, berarti 11 dikurang 2 ditambah 1. Nah, 11 kurang 2 9, 9 tambah 1 10. Jadi ini dia 7 pangkat 10. Itu contoh 2. Bisa ya dipahami ini ya. Sekarang masuk contoh yang ketiga. Sederhanakan pemangkatan berikut. Nah, ini bentuk pangkat-pangkat yang dipangkatkan lagi ya. Oke, ini kita udah pakai sifat-sifat ya. Kita nggak hitung biasa lagi. Kita sudah menggunakan sifat kita. Oke, ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Tadi konsepnya pangkatnya dikali ya. Oke, ini dia. Tinggal kita kalikan saja. Berarti 3 pangkat 20. Nah, ini kita bagi dulu. Ini berarti dibagi pangkatnya dikurang. Oke ya. Oke. Berarti ini nanti jadi 9 dikurang berapa itu? 9 dikurang 3 ya. Ya, kurang 3 ya. 9 kurang 3 berarti 6 ya. Berarti ini dia 5 pangkat 6 dikali 4 ya. Oke. Mana dia dikali 4. Oke. Berarti 5 pangkat, ini kenapa lah pangkat 5 ini? Ini pangkat 4 seharusnya nih ya. Ini pangkat 4 di sini, ini bukan pangkat 5 ya, pangkat 4 ya. Jadi 5 pangkat berapa ini? 5 pangkat 6 ya, sorry ya, 6 ya. 6 pangkat 4. Oke, 9 kurang 3 6 ya. 6 kali 4 berarti 5 pangkat 24. Oke, 5 pangkat 24. Ini tadi bukan pangkat 5 ya, ini pangkat 4 ini ya. Oke, itulah dia bentuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat. Tentukan nilai N pada soal-soal berikut. Nah, sekarang ini sepertinya sudah agak rumit sedikit. Model yang contoh 4 ini perhatikan baik-baik. Model contoh 4, perhatikan. 4 pangkat 3, yang A-nya 4 pangkat 3 sama dengan N. Katanya tentukanlah nilai N pada soal-soal berikut. Nah, berapalah si N ini? Kita ganti agar bilangan 4 pangkat 3 itu sama dengan nilainya yang di sini. Nah, ini kan ruas kiri namanya, ini ruas kanan namanya. Nah, ruas kiri 4 pangkat 3. Di sini nilainya 2 pangkat N. Gimana supaya sama nilai ruas kiri dengan ruas kanan? Misalnya kalau di sini misalnya hasilnya 25, misal ya, di sini juga harus 25. Itu misalnya. Nah, misalnya di sini dia 70, di sini pun harus 70. Itu artinya. Nah, berapalah si N ini
supaya nilainya sama dia, ruas kiri dengan ruas kanan. Nah ini dia prosesnya ya. Oke, yang pertama 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat n. Nah kita ubahlah bilangan yang 4 ini menjadi bilangan pokoknya sama dengan yang 2 ini. Nah ya, harus sama, kita samakan dulu bilangan pokoknya, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda dia bilangan pokoknya nggak bisa dihitung. Nah ini kemana yang bisa lah, kalau ini 4 kan nggak bisa diubah, ini nggak bisa diubah ke 4 ini. Nah, artinya bilangannya diubah menjadi bilangan pangkat. Nah ini yang bisa diubah kedua, berarti ini diubah menjadi 2 pangkat 2 nanti dia. Diubahnya ke bentuk bilangan pangkat ya, kalau ini kan nggak bisa diubah lagi dia. Nah, bisa nggak ini diubah menjadi bilangan menjadi 4 pangkat jadi 4? Nggak bisa ya. Yang dibilangan jadi pangkat, jadi bilangannya jadi 4 dipangkatkan, nggak bisa. Nah jadi ini yang bisa diubah menjadi 2 tapi nilainya sama. Nah, 2 pangkat 2. Nah ini 2-nya udah sama dengan ini. Berarti 2 pangkat 2 tetap 4, baru dikurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat n. Ya. 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat n. Nah, ini bentuknya sudah bentuk sifat perkalian kan? Pangkat perkalian. Jadi ini pangkat 6. Nah, ini kalikan berarti sama dengan 2 pangkat n. Nah, jadi ini kan karena pokoknya udah sama, 2 sama dengan 2 di sini, berarti otomatis pangkatnya juga udah jelas sama namanya. Berarti n sama dengan 6. Jadi nilai n adalah 6 ya. Jadi nilai n itu sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 3. Ya. Oke, paham ya? 4 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 6 ya. Nilainya sama itu hasilnya. Oke. Nah, sekarang yang B. Nah, 81 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat n. Nah, 3 kita samakan lah, ini 81 sama dengan bilangan pokok yang ini 3. Berarti ini harus kita ubah menjadi 3. Berarti 3 pangkat berapa hasilnya 81? Ini tadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Gitu ya. Oke, jadi ini dia 81 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat n. Nah, ini berarti harus kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 81. Nah, harus sama ini dengan ini ya. Nah, ini 4 ini tinggal dikali pangkatnya, 4 kali 3 berarti 3 pangkat 12 sama dengan 3 pangkat n. Nah, pokoknya udah sama, 3 berarti ini sudah jelas pangkat sama. Berarti n sama dengan 12. Jadi n itu adalah 12. Jadi 81 pangkat 3 sama dengan artinya 3 pangkat 12. Itu nilainya sama nanti. Ya. 81 pangkat 3 dengan 3 pangkat 12 itu nilainya sama. Oke, sekarang yang bagian C. Oke, 16 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat n. Nah, ini kalau kita lihat bilangan pokoknya ini 2 sudah cocok. Nah, yang belum ini kita ubahlah ini menjadi bilangan 2. Harus seragam semua bilangan pokoknya. Kalau berbeda-beda nggak bisa dihitung dia n ini, ya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk soal seperti ini, samakan dulu bilangan pokoknya dulu. Jadi kalau tidak sama bilangan pokoknya, itu tidak akan bisa dicari nilai yang dimaksud di sini. Ya, misalnya tentukan nilai n, nggak bisa dihitung. Jadi harus konsepnya samakan dulu. Nah, caranya seperti ini dia soalnya. Nah, ini kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, ini udah sama semua nih. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat n. Nah, ini kan bentuk bagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, berarti ini nanti pangkatnya dikurang jadi 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat n. Nah, ini kebetulan udah sama, 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat n. Nah, karena dia udah sama pokoknya, berarti n sama dengan 2. Berarti n itu sama dengan 2. Jadi nilai n adalah 2. Jadi kalau di sini 2 pangkat 2 itu nanti sama dengan nilai 2 pangkat 2 ini, 16 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya 2 pangkat 2. Ya, sama. Coba kita lihat 16 bagi ini, kalau dihitung kan pangkatnya 4 ini ya. Nah, 2 pangkat berarti 16 bagi 4. Nah, kan hasilnya 4 kan? 16 bagi 4 4. Nah, ini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4. Nah, itu udah dia. Jadi ini kan ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri dengan ruas kanan itu nilainya sama. Itu artinya harus sama. Jadi ada istilah ruas kiri, ruas kanan itu apabila dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, ini kan sama dengan.
berarti di sebelah kiri sama dengan itu namanya ruas kiri, di sebelah kanan sama dengan itu namanya ruas kanan. Itu artinya ruas kiri, ruas kanan. Nah, itu maksudnya. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan harus sama nilainya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk soal seperti ini, beginilah cara penyelesaian menjawabnya. Seperti itulah dia kira-kira pembahasan materi kita tentang bilangan pangkat dan sifat-sifatnya. Oke, semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh semua anak-anak sekalian. Nah, di sini nanti berikutnya adalah tinggal soal-soalnya yang bisa dikerjakan oleh anak-anak semua. Jadi coba soal-soalnya ini dikerjakan agar materi yang sudah kita bahas tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh anak-anak semua sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Sekian, terima kasih.